Pemirsa BM Channel Media Perekat Bangsa, puluhan warga desa Candirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang yang tanahnya terkena proyek Bendungan Jeragung mendatangi kantor kecamatan setempat untuk meminta penjelasan pembayaran ganti rugi, Rabu tanggal 14 September tahun 2022. Mereka mendatangi kantor kecamatan untuk meminta keadilan terkait dampak pembangunan proyek Bendungan Jeragung, yang sampai saat ini belum ada kejelasan dan data dari Kelurahan Candirejo tumpang tindih, hingga membingungkan warga. Sebelumnya mereka mendatangi Kepala Desa Candirejo, namun gagal menemuinya karena yang bersangkutan tidak ada di tempat, hingga mereka mengadu ke Camat Pringapus yang akhirnya diterima Sekretaris Camat Pringapus Slamet Sidik SH. Yulianto anak dari Wahono, salah satu ahli waris Kodri warga desa Candirejo mengatakan pembagian ganti rugi bidang tanah yang dikoordinasi kepala desa setempat masih tumpang tindih membingungkan, meski sebagian warga ada yang sudah menerima. Kecamatan Pringapus selanjutnya, bisa meninjau ulang data warga yang tanahnya terkena proyek itu. Terutama perihal penjelasan penanganan Bendungan Jeragung, termasuk proses pembebasan lahan yang belum selesai dan terkatung-katung. Selain itu, tutur Yulianto, warga juga mendesak dibentukan tim pencari fakta dan turun ke lapangan melihat kondisi warga di desa Candirejo, Kecamatan Pringapus. Seperti diketahui, pembangunan Bendungan Jeragung mulai dikerjakan pada 2020, dengan masa pelaksanaan 1529 hari kalender, sehingga ditargetkan rampung pada akhir 2024. Kedepan bendungan ini dapat memenuhi kebutuhan irigasi pertanian masyarakat Kabupaten Semarang. Pada proses pelaksanaan pembangunan waduk itu, masih banyak mengalami sejumlah persoalan di antaranya warga yang tanah terdampak belum seluruhnya menerima ganti rugi, sehingga belum membuahkan hasil kesepakatan bersama, nilai ganti rugi yang tidak manusiawi, pelanggaran hak asasi manusia bagi warga yang belum menerima. Sementara itu Sekcam Pringapus Slamet Sidik yang menerima warga itu menuturkan pihaknya menjanjikan akan memfasilitasi persoalan itu, dan segera mengecek data di kantor desa Candirejo. Menurutnya, semua aspirasi dan keluhan warga yang terdampak proyek tersebut akan disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam penanganan pembebasan lahan Bendungan Jeragung. Seperti diketahui, Bendungan Jeragung ini nantinya dapat meningkatkan suplai irigasi DI Jeragung sebesar 475 hektar, sehingga bendungan di Kabupaten Semarang ini dapat mengairi irigasi lahan pertanian seluas 4.528 hektar. Selain untuk irigasi, bendungan ini juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku sebesar 1 meter kubik per detik. Bendungan garapan PT Brantas Abipraya ini juga mampu mengurangi risiko banjir area hilir dari 378.000 meter kubik per detik menjadi 170.000 meter kubik per detik, sehingga mampu mereduksi banjir sebesar 45%. Tak hanya itu, bendungan ini juga berpotensi menambah destinasi wisata di Kabupaten Semarang. Keberadaannya pun memiliki manfaat sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH berkapasitas 1.400 kW. Pembangunan Bendungan Jeragung mulai dikerjakan pada akhir 2020 melalui 3 paket pekerjaan yang ditargetkan selesai di akhir 2024. Paket I dikerjakan oleh penyedia jasa PT Waskita Karya Persero Terbuka dengan nilai kontrak Rp806,3 miliar, dan progres fisiknya hingga tanggal 26 Desember tahun 2021 telah mencapai 5,7%. Paket 2 dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Persero Terbuka PT BRPKSO dengan nilai kontrak Rp758 miliar, dan progres fisiknya telah 6,7%. Sementara itu, paket 3 dikerjakan PT Brantas Abipraya PT Pelita Nusa Perkasa KSO senilai Rp735,9 miliar dengan progres fisik 4,28%. Secara administrasi Bendungan Jeragung membentang di 3 dusun di desa Candirejo, yakni Dusun Borangan, Dusun Sapen, dan Dusun Kedung Gelatik, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sumber air bendungan akan berasal dari Sungai Jeragung dengan luas daerah aliran Sungai Das 94 km persegi. Bendungan Jeragung didesain dengan tipe urugan zonal inti tegak dengan elevasi puncak bendungan 119,5 meter, dan lebar puncak bendungan 10 meter. Selain dimanfaatkan sebagai penyedia air irigasi pertanian, Bendungan Jeragung juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku sebesar 1 meter kubik per detik untuk menyuplai wilayah Semarang, Demak, dan Grobogan. Selain itu, Bendungan Jeragung juga dibangun untuk mengurangi risiko banjir area hilir dari 378.00 meter kubik per detik menjadi 170.00 meter kubik per detik, atau mereduksi banjir sebesar 45%.
Bendungan itu juga memiliki potensi sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 1.400 kW, dan pengembangan destinasi wisata air, serta agrowisata. Ungaran, BM Channel melaporkan.